Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Jenitra, saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel hewan. Sebelumnya, alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat replika sel hewan yaitu ada styrofoam, cat air, bola plastik, plastisin, gunting, cutter, dan juga double tip. Untuk estimasi biaya yang saya keluarkan yaitu sekitar 40.000 dengan lama waktu pengerjaan yaitu sekitar 2 hari. Selanjutnya ada ciri-ciri dari sel tumbuhan. Yang pertama, sel tumbuhan memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Yang kedua, bentuknya tidak berubah karena sel tumbuhan memiliki dinding sel. Yang ketiga, memiliki plastisida. Yang keempat, mitokondrianya cenderung sedikit karena fungsi dari mitokondria itu bisa dibantu oleh plastisida. Lalu yang kelima, vakuolanya sedikit namun cenderung lebih besar. Selanjutnya untuk bagian-bagian dari sel tumbuhan, yang pertama ada nukleus, yang kedua ada retikulum endoplasma, yang ketiga ada ribosom, yang keempat ada badan Golgi, yang kelima ada lisosom, yang keenam ada mitokondria, yang ketujuh ada plastisida, lalu yang terakhir ada vakuola. Nukleus merupakan organel sel yang paling besar yang di dalamnya terdapat DNA. Nukleus biasanya terletak di tengah-tengah sel, namun pada sel tumbuhan, nukleus terletak di tepi sel. Nukleus memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai pengendali dari sel tersebut. Yang kedua ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan membran yang kompleks yang tersusun secara tidak beraturan dan membentuk jaring-jaring kerja. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai saluran penghubung di dalam sitoplasma antara vakuola dengan membran plasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai tempat pembentukan lemak. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom itu terletak di sitoplasma atau menempel pada membran retikulum endoplasma. Ribosom itu bentuknya kecil, yaitu sekitar 20 nanometer. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel sel yang berfungsi sebagai pembentuk struktur yang kompleks. Badan Golgi juga mencerna protein yang masuk, lalu berfungsi juga sebagai pembentukan enzim. Lalu yang kelima ada lisosom. Lisosom merupakan kantung-kantung kecil yang berukuran agak bulat. Fungsinya untuk mencerna materi dan menghancurkan zat dan materi yang sudah tidak dibutuhkan oleh sel. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria bentuknya itu berbeda-beda, ada yang bulat, silinder, oval, dan tidak berbentuk. Mitokondria berfungsi sebagai respirasi aerobik sel. Selanjutnya ada plastisida. Plastisida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Plastisida berfungsi sebagai zat pewarna. Contohnya adalah klorofil. Plastisida yang mengandung klorofil disebut kloroplas, yang berfungsi sebagai fotosintesis. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola merupakan rongga yang ada di dalam sel tumbuhan yang dibatasi oleh membran tonoplas.
Vakuola berfungsi untuk penimbunan sisa metabolisme dan juga penyimpanan zat makanan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.